Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Luar biasa bukan? Mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati. Mari kita semua puji Tuhan. Kita semua adalah umat pilihan Allah.
pujian berikutnya. Mari kita bernyanyi, mau menyambut kehadiran Tuhan. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk lebih memuji Tuhan lagi. Mari kita nyanyikan lagu ini.
kehendak-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar bukan hanya kami dengar saja Bapa, tapi biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus untuk setiap detik-detiknya yang Kau berikan Bapa. Kami ucap syukur Bapa, biarlah yang membawakan firman Tuhan, biarlah itu yang daripada-Mu Bapa. Dan dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Kakak berharap kita semua dan kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema di siang hari ini, yaitu Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Kita harus memahami satu hal, bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Alkitab, yaitu dalam Perjanjian Lama ada 39 pasal dan Perjanjian Baru 39 kitab, dan dalam Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi semuanya ada 66 kitab. Kita memperhatikan di sana dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu, di sana sangat jelas bagaimana ketiga pribadi Allah itu senantiasa sama-sama. Tidak ada pernah terpisah, baik itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu semuanya satu. Bahwa Roh Kudus pun aktif, dan Roh Kudus pun ada di dalam Perjanjian Lama. Baik itu banyak dari masa penciptaan, masa mereka berada di Mesir, masa di mana Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, sampai zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, dan di dalam kehidupan para nabi pun Roh Kudus atau Roh yang sering kata Roh Allah itu aktif untuk memimpin umat atau memimpin orang-orang pilihan Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Baru pun lebih luas lagi kita bisa memperhatikan peranan-peranan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Maka menghibur, menguatkan di dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya itu saja, kita percaya pun menerima Yesus sebagai juru selamat, itu adalah karya Roh Kudus. Tapi kita lebih eksplisit lagi, kita bisa memperhatikan dan mempelajari di siang hari ini tentang bagaimana sih karya Roh Kudus, apa itu Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada sebenarnya perbedaan bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan umat manusia. Di dalam Perjanjian Lama itu enggak semua orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya kan? Beda dengan kita di dalam Perjanjian Baru. Setelah Yesus naik ke surga, dia mengatakan, "Aku akan mengutus Rohku yang kudus dan mereka semua akan dikaruniai Roh Kudus." Makanya Yesus katakan kepada Petrus, "Menurutmu Petrus, siapakah aku ini?" Katakan juga, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang maha tinggi." Berbahagialah engkau Petrus, bukan engkau yang menyatakan itu, tapi Bapakku yang menyatakan itu kepadamu. Tapi ada Roh Tuhan. Nah, ketika kita bisa percaya kepada Yesus, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Orang gak akan bisa percaya sama Yesus kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nanti itu pelajaran kita di berikutnya, tapi kita akan mempelajari tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Nah, kata Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu dikatakan, arti kata dasarnya adalah ruah. R-U-A-K-H, ruah. Artinya nafas atau nyawa. Nah, jika kata ruah dipasangkan kepada kata Allah, maka artinya roh merupakan kekuatan atau kuasa yang menjadi alat Tuhan bekerja. Sekali lagi, roh merupakan kekuatan atau kuasa yang menjadi alat Tuhan bekerja. Nah, di dalam Perjanjian Lama sendiri ada beberapa ayat yang sangat menekankan penting tentang Roh Kudus. Contohnya di Yesaya 63 ayat 10 sampai 11, sana dikatakan ayat yang ke-10, Yesaya 63 ayat 10. "Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka." Ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, "Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu, kala zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka?" Nah, ternyata di sini sudah ditekankan bahwa Roh Kudus pun sudah berkarya di dalam perjanjian Lama.
Nah, lalu kita akan memperhatikan apa saja pekerjaan Roh Allah di dalam perjanjian lama. Yang pertama, poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah Roh Allah atau Roh Kudus itu berperan penting di dalam penciptaan. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini kisah tentang bagaimana kata Roh Allah melayang-layang, atau kata Roh Allah menunjukkan kepada Roh Kudus Allah sendiri. Ini kita bisa memperhatikan di dalam Kejadian pertama bahwa ketika itu masih belum ada apa-apa, masih kosong, belum ada bumi dan lain sebagainya, apalagi isinya, ya kan? Masih dikatakan sana gelap gulita, masih bagaimana seluruh kehidupan ini masih dipenuhi dengan Roh Allah yang berkuasa, yang semuanya Roh Allah yang melayang di atas permukaan air. Kita bisa memperhatikan setelah itu apa yang terjadi? Baru Allah berkarya, ya kan? Kita bisa memperhatikan Dia menciptakan segala isinya, menciptakan bumi dengan segala isinya, membuat terang dan memisahkannya dengan gelap, membuat samudra, membuat pulau-pulau, membuat semuanya lain sebagainya. Kita bisa menciptakan bagaimana karya Tuhan, bagaimana karya Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Ternyata Dia ikut serta di dalam perjanjian, di dalam penciptaan. Tuhan menjadikan semuanya, Roh Kudus menjadikan semuanya, Roh Allah menjadikan semuanya ikut serta di dalam penciptaan. Dia pun turut serta menciptakan bagaimana makhluk hidup lainnya, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, dan juga dikatakan baik Dia juga menciptakan manusia yang notabene-nya adalah seturut dan segambar dengan rupa Allah sendiri, ciptaan Tuhan yang paling mulia karena segambar dengan rupa Tuhan. Dia aktif, Dia ikut bekerja di dalam perjanjian lama melalui proses penciptaan. Berarti kita bisa memikirkan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu roh yang bisa memberikan inspirasi atau inspiratif kepada orang-orang, kepada umat pilihan Tuhan. Makanya jangan heran jika kita pun mendapat jika kita mungkin ada orang-orang yang tertentu yang diberikan karunia-karunia atau hal-hal yang bisa melakukan karya seni dan inspiratif lainnya. Karena apa? Karena kita bisa memperhatikan jika kita merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini sebenarnya luar biasa. Seni yang sangat tinggi yang Tuhan berikan. Dia buat itu pemandangan-pemandangan indah, Dia buat itu gunung-gunung, Dia buat itu pantai dan pemandangan lainnya. Jika kita merenungkan itu adalah suatu karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Makanya salah satu bagaimana kita bisa yakin dan bisa kagum buat menyatakan bahwa Allah itu ada, ya lewat semua ciptaan yang ada di bumi ini. Jika kita memikirkan siapa sih yang membuat gunung yang begitu tinggi besar, siapa yang membuat pantai yang begitu bagusnya, siapa yang membuat lautan yang begitu indahnya, yang begitu dalamnya, siapa yang membuat pulau, samudera dan lain sebagainya. Kalau bukan ada penciptanya, siapa penciptanya? Yaitu Allah yang kita sembah yang sungguh luar biasa. Jadi poin penting yang pertama adalah bahwa pekerjaan Roh Allah di dalam perjanjian lama itu adalah yang pertama tentang Roh Allah turut aktif di dalam penciptaan. Yang kedua, memberikan hikmat atau tugas khusus keahlian kepada manusia tertentu. Di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 4 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Nah, hal ini menyangkut paut tentang pembuatan kemah suci Tuhan. Ingat ketika Tuhan menyuruh mereka keluar dari tanah Mesir memasuki tanah perjanjian, apa yang Tuhan janjikan? Yang pertama, Tuhan menjanjikan mereka dan Tuhan menginginkan mereka setelah keluar dari tanah Mesir adalah mereka yang pertama adalah mereka beribadah kepada Tuhan. Makanya berulang kali Musa datang kepada Firaun mengatakan apa? Lepaskan bangsaku, lepaskan orang-orang Israel supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan menjanjikan sebuah tanah perjanjian yang begitu indah. Dikatakan di sana tanah perjanjian ini penuh limpah akan kekayaan, dan di sana tanahnya bagus-bagus. Makanya di daerah tanah perjanjian, tanah Kanaan, dikatakan di sana semua banyak sekali tumbuh-tumbuhan tanaman yang sangat diberkati Tuhan, anggur-anggurnya besar dan lain sebagainya, tanahnya subur. Tapi kita bisa memperhatikan di sini bahwa poin pentingnya adalah bagaimana Roh Allah, bagaimana Roh Kudus dalam perjanjian lama itu ternyata turut aktif juga untuk memberikan inspirasi, memberikan hikmat, memberikan tugas khusus atau keahlian kepada orang-orang
orang-orang tertentu, yaitu seperti contohnya tadi ada Bezalel. Tuhan memilih Bezalel untuk mendirikan kemah suci. Tidak semua orang yang dipilih Tuhan, tidak semua orang juga di dalam perjanjian lama yang ada penuh dengan roh Tuhan, hanya orang tertentu saja. Misalnya Bezalel ini Tuhan pilih untuk membangun sebuah kemah suci Tuhan. Ingat bahwa perjanjian lama ketika orang Israel mau masuk dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, di sana belum ada dikatakan bait suci. Bait suci ada ketika di zaman Raja Salomo, dibangun sama Raja Salomo. Tapi mereka saat itu adalah menciptakan kemah suci. Karena kemah suci ini sifatnya berpindah-pindah. Ketika mereka singgah di tanah A, mereka bangun kemah suci, mereka beribadah di sana. Ketika mereka pindah lagi, mau masuk jalan lagi, pindah ke tanah B, baru mereka bangun kemah suci lagi. Selanjutnya juga C, D, E, ketika mereka masuk ke tanah yang mereka lalui, mereka bangun kemah suci, bisa mereka bongkar pasang. Tuhan menunjuk Bezalel. Sebelumnya tuh Bezalel tidak memiliki pengetahuan, dia tidak mengerti tentang apa yang mau dikerjakan. Tapi ketika Roh Allah memberikan inspirasi, ketika Roh Kudus memberikan dia hikmat, pengertian, dan dia bisa memiliki pengetahuan. Tapi di sini kita bisa memperhatikan Roh Tuhan itu berkarya dalam hidupnya. Dia menciptakan kemah suci sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya Bezalel. Ini pengertian yang sangat penting kita perhatikan. Nah, yang ketiga, Roh Kudus memberikan, atau Roh Allah memberikan otoritas kepemimpinan, baik di dalam memilih Musa menghadapi Firaun. Kan kita bisa memperhatikan ada beberapa kali pertemuan secara pribadi, baik antara Tuhan kepada Musa, baik saat Tuhan memilih dia menunjukkan dirinya, baik saat Tuhan memimpin Musa. Ada banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana bimbingan Tuhan kepada Musa saat mau memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dan saat menghadap bangsa Israel, saat Musa menghadap Firaun. Dan yang perhatikan ada juga tentang bagaimana otoritas kepemimpinan Tuhan memimpin kehidupan kepada Yusuf. Di Kejadian 41:38 dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Sekali lagi saya katakan, lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Artinya kita bisa memperhatikan di sini bagaimana otoritas kepemimpinan yang Tuhan karuniakan kepada Yusuf. Setelah Yusuf mendapat karunia, setelah Yusuf dipenuhi dengan Roh Allah, Roh Kudusnya, kita bisa memperhatikan sampai-sampai seorang raja, orang yang notabene dia nggak mengenal Allah, dia nggak mengenal Tuhan, dia penyembah ilah lain, tapi dia bisa memperhatikan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Kita mungkin sudah banyaklah mengerti dan memahami bagaimana perjalanan Yusuf, bagaimana keberhasilannya dalam bekerja, bagaimana Tuhan memimpinnya di dalam perjalanan hidupnya, sehingga apa yang dibuat Yusuf selalu berhasil. Bahkan di tengah-tengah kelaparan sekalipun, dia bisa menanggulangi bagaimana kelaparan yang ada di Mesir, bahkan seluruh dunia. Ketika mereka pun hidup dalam kelimpahan, bagaimana Yusuf bisa mengatur semuanya untuk menangkal bagaimana masa-masa kelaparan yang akan mau terjadi mereka hadapi. Nah, sampai-sampai dikatakan di sini bagaimana Firaun mengagumi bahwa kehidupannya sungguh luar biasa. Nah, contoh juga di dalam Hakim-Hakim, misalnya dalam Hakim-Hakim 3:10 tentang Hakim Otniel dikatakan, Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyen Risyatim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyen Ristaim. Nah, kita bisa memperhatikan bahwa Roh Kudus pun, Roh Allah pun bekerja bagi umat-umat pilihannya, bagi orang-orang pilihannya. Misalnya di dalam Hakim-Hakim, bagaimana ia menghinggapi Gideon, Otniel yang kita perhatikan di sini, dan bahkan Simpson. Banyak sekali kita bisa memperhatikannya. Bagaimana tugas daripada Roh Tuhan memimpin mereka, membimbing mereka, memberikan otoritas kepada mereka, bukan hanya kepada hakim-hakim. Bagaimana juga Roh Tuhan memimpin kepada orang raja-raja dan memberikan nasihat-nasihat juga kepada, atau nubuatan-nubuatan kepada nabi-nabi. Ingat, nabi bisa mengerti masa yang akan datang. Nabi memahami apa yang akan terjadi dalam kehidupan, baik bagi bangsa Israel sendiri, baik umat pilihannya. Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada nabi-nabinya, yaitu apa yang akan terjadi bagi kehidupan mereka ke depannya. Nah, itu dari siapa mereka bisa
memahami semuanya. Nabi-nabi bisa memahami semuanya itu karena Roh Tuhan yang menginspirasikan kepada mereka. Makanya saya katakan bahwa di dalam perjanjian lama tidak semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak semua orang. Bahkan ketika tugas tertentu yang mereka sudah selesaikan, Roh itu undur dari kehidupan mereka, kan? Nah, tapi di sini kita bisa memperhatikan yang pertama tadi, Roh Tuhan bekerja melalui lewat proses penciptaan bumi. Yang kedua, memberikan hikmat dan tugas khusus atau keahlian kepada manusia. Yang ketiga, memberikan otoritas kepemimpinan baik kepada pemimpin bangsa Israel, baik Musa, Yusuf, Yosua, zaman hakim-hakim, ya kan? Zaman hakim-hakim, di zaman raja-raja, dan juga memimpin kepada nabi-nabi dan lain sebagainya. Kita bisa memperhatikan di sini bahwa Roh Kudus itu hanya menginggapi orang-orang yang tertentu saja, orang-orang pilihannya saja. Nah, kita juga bisa memperhatikan di sini bagaimana Roh Kudus memberikan kekuatan badani kepada orang tertentu. Misalnya di Hakim 14 ayat yang ke-6 bisa tentang Simson. Hakim 14 ayat 6, pada waktu itu berkuasa Roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti seorang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Kita bisa membayangkan Simson yang masih muda, tapi ketika Roh Tuhan ada dalam kehidupannya, dia bisa mencabik-cabik daripada seekor singa dengan kekuatan yang daripada siapa? Yang kekuatan yang daripada Tuhan. Kita bisa memperhatikan di sini dalam kehidupannya. Nah, poin penting bagi kita yang perlu kita renungkan adalah hanya peran Roh Allah di dalam perjanjian lama tidak sama di dalam perjanjian baru. Kalau di dalam PR, Roh Allah dalam kehidupan seseorang itu untuk memperlengkapinya dan melakukan sesuatu. Misalnya seperti yang katakan tadi, membuat kemah suci, kemah pertemuan, menjadi hakim, raja, dan menjadi nabi. Nah, di dalam perjanjian lama, Roh Allah atau Roh Kudus dapat meninggalkan mereka ketika mereka sudah selesai melakukan tugasnya, atau seperti mungkin Raja Saul yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada dua. Yang pertama, Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang di dalam perjanjian lama itu ketika misalnya kasus Saul, kita memperhatikan dikatakan Roh Tuhan undur dari kehidupan Saul. Kenapa Roh Tuhan undur dari kehidupannya? Saul menjadi orang yang tidak mau lagi dipimpin sama Tuhan, ya kan? Dia tidak mau dipimpin sama Tuhan. Dia melakukan yang bukan menjadi bagiannya. Yang harusnya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu adalah seorang imam, tapi dia mengerjakannya. Yang harusnya Tuhan sudah larang dia semua, yang ketika dia berperang melawan orang Filistin, semuanya kamu harus tumpas ini semua, baik itu ternak, baik itu kambing, domba dan sebagainya. Nggak ada pilih-pilih, baik itu yang tambun atau yang kurus dan lain sebagainya. Semuanya kamu harus habiskan. Sudah firman Tuhan katakan kepada Saul. Tapi dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia malah mengambil ternak-ternak yang bagus-bagus, yang cakep, terus dia bawa pulang. Dia memeliharanya. Nggak taunya Tuhan memperhatikan, Tuhan tegur dia. Dia malah membela dirinya. Lalu Tuhan mengingatkan dia bagaimana saat itu keadaan bangsa Israel di masa kepemimpinannya sedang terjepit di dalam masa berperang. Dia menunggu Samuel yang akan membawakan korban persembahan. Nah, dia mengambil inisiatif yang salah. Dia memang seorang raja, tapi dia tugasnya bukanlah memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Itu adalah tugas seorang imam, ya kan? Itu adalah tugas seorang imam dan pelayan Tuhan. Tapi dia melakukan yang bukan bagiannya. Gak taunya dia diingatkan sama Samuel, tapi dia berontak, tapi dia malah menyalahkan. Aku ini adalah seorang raja. Kamu harusnya menunjukkan sikap hormat kepadaku. Dia mengatakan hal demikian kepada seorang imam, bukan imam saja, tapi kepada seorang nabi Tuhan. Nah, tapi kita bisa memperhatikan di sini dalam kehidupan kita. Akhirnya Roh Allah dikatakan undur dari kehadapan dari hidup Saul. Beda kasus sama Daud. Daud pun pernah berdosa, bahkan dosanya lebih luar biasa, ya kan? Dia melakukan pembunuhan berencana, ya kan? Dia mengambil istri orang, bahkan dia melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Banyak dosa yang dilakukan oleh Daud. Tapi Daud menyadari betapa pentingnya Roh Tuhan di dalam kehidupannya di masa pemerintahannya. Dia tahu betul, sadar betul tentang bagaimana Roh Tuhan yang memimpin hidupnya. Tanpa Roh Tuhan dia nggak bisa apa-apa. Makanya sampai dikatakan, biarlah dia menerima hukuman daripada Tuhan, tapi jangan sampai rohmu engkau ambil dari dalam hidupku. Dia menyadari betapa
poin betapa pentingnya hidupnya dalam pimpinan Roh Tuhan. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru, Roh Kudus memperlengkapi semua orang percaya untuk bisa mengenal Yesus dan mengingatkan akan setiap perkataan Yesus, sehingga membuat manusia bertobat dan menjalani keselamatan. Nah, ini perbedaan penting. Peranan Roh Kudus di dalam PL dan PP itu berbeda. Tapi bukan berarti karena perbedaan ini, berarti nggak sama, nggak satu dong Roh Kudus yang di dalam PL, Roh Kudus yang begini, Roh Kudus dalam PP, Roh Kudus yang begini. Bukan. Tapi peranan pekerjaan mereka itu berbeda-beda di dalam masanya. Di dalam, ingat bahwa di dalam PL, di dalam PB Roh Kudus dikatakan ketika kita mungkin, contoh saya melakukan dosa, saya misalnya mencuri, saya misalnya berdusta dan lain sebagainya, itu Roh Kudus nggak otomatis pergi dari saya dalam kehidupan saya, bukan. Roh Kudus itu di dalam perjanjian baru tidak keluar masuk, bukan. Tapi makanya sampai dikatakan ketika kita berdosa, apa yang terjadi? Roh Kudus itu berduka. Kan dia bersedih, kenapa? Kita sudah melakukan, menyedihkan hatinya. Ibarat kita mempunyai seorang bapak, kalau bagaimana hati seorang bapak ketika anaknya mungkin ketahuan mencuri, ya kan? Anaknya mencuri dan lain sebagainya, pasti dia bersedih, pasti dia berduka. Dan di sini sama di dalam perjanjian baru, itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu berduka ketika kita berdosa. Akhirnya ketika lama-kelamaan kita sering berdosa dan terus berdosa, kita semakin Roh Kudus di dalam hidup kita ini tidak aktif lagi, tapi sudah keinginan daging kita yang lebih kuat. Kita tidak mau lagi di dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang bisa menginsyafkan kita, Roh Kudus yang bisa memimpin kehidupan kita. Tapi itu nanti untuk pelajaran kita berikutnya tentang bagaimana Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Yang penting adalah bagaimana kita memahami tentang Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Ternyata Roh Kudus dalam perjanjian lama itu aktif penciptaan, memberikan otoritas, memberikan juga tentang bagaimana inspirasi kepada orang-orang pilihannya. Dan Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu hanya bagian orang-orang tertentu saja yang diberikan karunia untuk memiliki Roh Kudus, antara lain imam, raja-raja, nabi, dan orang-orang pilihan yang Tuhan pilih sendiri. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat siang hari ini atas penyertaan-Mu dalam hidup kami dan persekutuan kami Tuhan di siang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami terlebih tentang firman Tuhan yang Tuhan telah ajarkan kepada kami dalam mengenal pribadi Roh Kudus-Mu. Ajarkan anak-anak remaja-Mu semakin memahami, mengerti tentang Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan memberkati kami, masa depan kami, pendidikan dan kedua orang tua kami, dan memberkati sanak saudara kami. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Aku yakin kita semua pasti terberkati. Nah teman-teman, minggu depan yuk kita tetap ikut ibadah jam 10.30 di YouTube channel Genji ya. Jangan lupa ya, setiap Jumat jam 6 ada ibadah Genji, ada di website Genji. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian, tetap ikuti protokol yang ada, dan selalu jaga hubungan kalian